Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242, Muliakanlah Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Jemaat berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh kematianmu di kayu salib. Sungguh kebangkitanmu dari maut telah menyinari kuburan kami dan menjadikan kami manusia berpengharapan. Kini kami tidak takut lagi kepada ancaman maut, karena Engkaulah pemimpin kami yang hidup. Engkau telah merenggut kami dan kegelapan dan membawa kami ke dalam terang. Engkau telah merampas kami dan tawanan dosa agar kami menjadi anak-anak Allah. Ya Yesus Kristus, bersatukanlah kami selalu dalam kematian-Mu terhadap dosa dan kehidupan-Mu bagi Allah Bapa yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat duduk. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar
Mari kita membacakan firman Tuhan, Bilangan pasal 14 ayat 17 sampai 19 berfirman, "Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya. Seperti yang Kau firmankan, Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sesekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat." Demikianlah firman Tuhan. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 381, Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Jemaat berdiri, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali dari antara orang mati demi keselamatan kami sangat berduka cita karena dosa-dosa kami yang banyak. Kami mengaku bahwa kami berdosa kepadamu. Kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami, orang yang hina ini karena anugerah-Mu. Ingatlah kami karena kasih setiamu yang tak berkesudahan itu. Karuniakanlah Roh Kudus kepada kami, agar hati kami teguh melakukan yang baik dan melawan yang jahat. Mampukanlah kami untuk menggunakan seluruh waktu, tenaga dan pikiran, serta materi yang kami miliki untuk melakukan kebenaran, keadilan dan kebajikan yang telah diajarkan oleh Yesus kepada umat-Mu. Jemaat berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan 1-2 menit. Kasihanilah kiranya kami dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Tuhan. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 383, Sungguh Indah Kabar Mulia.
berita pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat duduk. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya dilarang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungguhlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga aku akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara semua, mari kita mengumpulkan persembahan kita, dan sebelumnya mari kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, bahagia penuh. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala anugerah-Mu bagi kami. Saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah persembahan ini
menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi PKJ nomor 198, Di Hatiku Ya Yesus. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, Agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang cemar. Pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terpujilah Engkau atas segala kasih-Mu pada kami semua yang hadir pada hari ini. Bapa, pada saat ini kami mau membaca merenungkan sebahagian firman-Mu. Kami memohon di dalam Kristus Yesus, kiranya Engkau yang memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan dari Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Judul perikop, kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan?
Tidak adilkah Allah, aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang yang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, Shalom semuanya. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih penyertaannya kepada kita hingga saat ini. Hari ini kita masih tetap melaksanakan ibadah minggu, sekalipun masih tetap di rumah kita masing-masing. Hal ini terjadi karena wabah COVID-19 yang melanda dunia saat ini. Namun demikian, kami percaya bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian tetap memiliki semangat beribadah kepada Tuhan, serta iman yang teguh dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, pada pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca hari ini, telah diberikan tema bagi kita, yaitu kesetiaan Allah. Tema bagi kita hari ini adalah kesetiaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, apakah yang diharapkan seorang manusia dari orang yang mengasihinya? Tentu Bapak Ibu kita setuju mengatakan bahwa salah satu yang diharapkannya adalah orang yang mengasihi itu setia kepadanya untuk selama-lamanya. Kesetiaan adalah suatu hal yang luar biasa yang dibutuhkan manusia, karena tanpa kesetiaan maka ada banyak yang mengalami kerusakan atau putus hubungan. Persahabatan tidak lagi ada di tengah-tengah dunia ini, dan akhirnya tali kasih menjadi pudar dan berakhir. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, melalui renungan firman Tuhan sebagai khotbah kebaktian minggu hari ini, kita diingatkan 3 hal penting untuk memahami kasih setia Tuhan dalam kehidupan umatnya. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, kita harus mengerti yang pertama, yaitu kelebihan menjadi orang Yahudi. Dapat kita membaca di ayat pertama dan kedua. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Kepada mereka dipercayakan firman Allah. Itulah kelebihan bangsa Yahudi daripada bangsa lain. Di luar bangsa Yahudi tidak ada firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, dari pembacaan firman Tuhan di ayat 1 dan kedua ini, Paulus dengan tegas menentang orang Yahudi yang memiliki sikap sombong rohani dan merasa diri mereka paling benar di hadapan Tuhan karena mereka hidup di dalam hukum Taurat, sudah bersunat
dan mengikuti segala peraturan-peraturan yang berlaku bagi orang Yahudi secara lahiriah. Sekalipun di sisi lain, mereka mengabaikan hal-hal yang rohaniah. Maka itulah yang menjadi alasan Paulus di ayat yang pertama dan kedua dengan menjelaskan apa kelebihan orang Yahudi itu sendiri. Sekali lagi, pertama-tama kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, seharusnya bangsa Yahudi benar-benar mereka melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari dengan menyingkirkan sikap keyahudiannya, tidak menganggarkan sunat lahiriah, melainkan sunat dalam hati, artinya ada pembaharuan perilaku, adanya sikap saling mengasihi dan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen yang telah ditebus oleh Kristus? Adakah kita memiliki sikap kesombongan secara rohani? Jika ada, dan sudah tentu ada, hendaknya kita tanggalkan semuanya itu dari kehidupan kita. Dan marilah kita hidup seturut dengan firman-Nya, sebagaimana yang dikatakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi jemaat yang dimuliakan Tuhan pada hari ini, yang kedua yang kita perhatikan pada pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca tadi, yang kedua yaitu kesetiaan Allah pada janjinya. Kesetiaan Allah pada janjinya dapat kita baca di ayat ketiga dan keempat. Saya bacakan bagi kita. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya ternyata engkau benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, apakah Allah tetap setia jika orang Yahudi tidak setia? Paulus menegaskan ini, bahwa sekalipun orang Yahudi tidak setia kepada Allah, namun ketidaksetiaan mereka tidak dapat membatalkan kesetiaan Allah. Malah ketidaksetiaan orang Yahudi dapat dipakai Allah untuk menyatakan dirinya sebagai Allah yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, jika kita membaca di dalam Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini adalah Allah. Aku akan mengukuhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah adalah kasih, dan kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Sekalipun manusia
meninggalkannya. Namun Allah masih tetap sabar dan tetap melakukan dan tetap berbuat yang terbaik bagi umatnya. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, karena Allah kita, Tuhan kita adalah Allah yang setia, maka Allah juga menginginkan kita sebagai umat untuk tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap setia di dalam mengikut Kristus Yesus. Kita tetap setia untuk mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Kita tetap setia untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, melalui firman ini kita dikuatkan dan memiliki pengharapan, sekalipun kita manusia yang penuh kelemahan dan berdosa. Apalagi suasana yang melanda kehidupan kita saat ini dengan wabah COVID-19, kadangkala kita merasa pesimis dan putus asa dengan mengatakan, adakah Tuhan mengampuni dosa-dosa? Ya, tentu Tuhan itu baik jika kita menyadari sebagaimana dalam Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan kita. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, yaitu kebenaran Allah dalam pengadilan dosa. Ini bisa kita baca di ayatnya ke-5 sampai ke-8. Di dalam ayatnya ke-5 sampai ke-8, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, di sini kita melihat sikap orang Yahudi yang melegalkan ketidakbenaran untuk membawa kebaikan, sehingga mereka mempunyai alasan untuk berbuat jahat dengan mengatakan, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus menjawab dengan sangat tegas sekali, tidak. Menurut Paulus, orang yang berpikir seperti itu layak mendapat hukuman. Kalau kita bandingkan di dalam Galatia pasal 6 ayat 7, firman Tuhan berkata demikian, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Apa yang kita taburkan hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, itu juga nanti yang menjadi bahan pertimbangan ketika pengadilan Kristus datang bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, untuk itu kita sebagai orang percaya, janganlah kita menyalahgunakan kasih setia Allah untuk bebas hidup dalam dosa, sebab sekalipun kasih setia Tuhan senantiasa dalam kehidupan umatnya, namun suatu saat manusia akan diperhadapkan dengan penghakiman baik semasa di dunia ini, dan terlebih pada kedatangan Yesus kedua kali. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, di tengah suasana yang melanda kehidupan manusia saat ini, membuat kita khawatir, takut, was-was. Namun dengan kondisi itu, marilah kita tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan hendaknya menyadari akan kelemahan, kesalahan kita,
di mana kita sering tidak setia dan jauh dari kebenaran firman-Nya. Sering kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sering lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Karena kekhawatiran kita akan apa yang kita pergunakan, akan bagaimana selanjutnya kehidupan kita kalau virus ini masih ada di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, marilah kita bersyukur karena memiliki Allah yang selalu penuh kasih setia. Ia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita meragukan rencananya. Karena itu, marilah kita tinggalkan keraguan dan ketakutan dan mengubahnya menjadi syukur, karena Tuhan tahu betul apa yang sedang Ia kerjakan dalam hidup kita. Di tengah keraguan kita, Ia pasti akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan umat-Nya. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan karena Ia setia dan kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita tetap setia mengucap syukur kepada Tuhan. Marilah kita tetap setia di dalam firman Tuhan yang telah kita bacakan pada hari ini. Kita tahu bahwa Allah akan menyertai kita, Allah akan memberkati kita, sehingga kita bisa melalui semua apa yang kita sedang alami pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, sebagai ayat hafalan bagi kita pada hari ini diambil dari Bilangan pasal 14 ayatnya ke-18a. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Sekali lagi saya bacakan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terpujilah Engkau atas segala kasih-Mu, sehingga pada siang hari ini kami bisa membaca merenungkan sebagian firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena penyertaan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi, kami telah dengar firman-Mu. Kami telah dengar firman-Mu, Tuhan Allah semesta. Resapkan di hati kami agar tak terlupa. Berkatilah pada kami agar kami sejahtera semua. Sucikanlah jiwa kami padamu berkenan.
Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat jemaat berdiri. Hendak masing-masing mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 426. Kita harus membawa berita. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Jemaat diundang berdiri. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami muliakan di dalam Kristus Yesus, terpujilah Engkau atas segala kasih setiamu kepada kami hingga saat ini. Pada hari ini ya Tuhan, kami sudah beribadah kepada Tuhan, kami sudah bernyanyi, berdoa, membaca, mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Allah memberkatinya bagi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Pada saat ini kami membawakan di hadapan Tuhan doa-doa syafaat kami. Pertama-tama ya Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk pelayanan di Jemaat BNKP Depok di tempat ini. Kami memohon di dalam Kristus Yesus, kiranya pelayanan di tempat ini berjalan dengan baik oleh karena penyertaan daripada Kristus Yesus.
Kami berdoa untuk para pelayan di tempat ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta. Kiranya Tuhan terus memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan kepada hamba-Mu. Engkau memberkati keluarga hamba-Mu, agar pelayanan di tempat ini sungguh-sungguh terlaksana oleh karena penyertaan Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk seluruh majelis dan seluruh para pelayan. Kiranya Tuhan sungguh-sungguh memberkati pelayanan di tempat ini. Engkau memberikan kesungguhan, Engkau memberikan hati yang benar-benar mau melayani, agar pelayanan di tempat ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini juga ya Bapa, kami berdoa kepadamu untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit pada saat ini. Kami memohon di dalam Kristus Yesus, kiranya yang sakit Engkau sembuhkan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memulihkan, agar mereka merasakan sungguh ada Tuhan yang menyembuhkan, menyertai mereka. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak Tuhan pada saat ini yang sedang bergumul untuk pembiayaan setiap hari, untuk pekerjaan. Kiranya Tuhan membukakan jalan agar anak-anak Tuhan di tempat ini sungguh merasakan bahwa Allah selalu menyertai, bahwa Allah tetap setia memberkati anak-anak Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa untuk BNKP secara keseluruhan, mulai dari sinodal, resor hingga ke jemaat dan pos-pos pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan di BNKP, agar nama Tuhan sungguh-sungguh dimuliakan. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami pada saat ini. Ya Allah Bapa Surgawi, kami percaya bahwa pemimpin yang ada di bangsa kami pada saat ini, pemimpin yang daripada Tuhan. Untuk itu kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati pemimpin bangsa ini, mulai dari presiden sampai ke pemimpin terendah RT RW di tempat dimanapun ya Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi, sekali lagi kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Allah sungguh-sungguh memelihara jemaat BNKP Depok. Kiranya Allah sungguh-sungguh menjaga sehingga mereka benar-benar tetap terpelihara di dalam kasih-Mu. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa di mana wabah yang sedang melanda dunia pada saat ini. Ya Allah, kami memohon di dalam Kristus Yesus, jika Tuhan berkenan, kiranya ini cepat berlalu oleh karena kasih dan penyertaan-Mu ya Allah. Kami memohon di dalam Kristus Yesus, biarlah virus corona ini cepat berlalu. Terlebih khusus untuk jemaat BNKP Depok, kiranya Engkau jauhkan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami pada hari ini ya Allah. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan-persembahan jemaat yang sudah disampaikan pada minggu-minggu ini. Kiranya Tuhan menerima persembahan dari jemaat Tuhan, dan biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Engkau mengembalikan kepada mereka semua dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami pada hari ini. Kami memohon di dalam Kristus Yesus. Tuhan yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406. Ya Tuhan, bimbing aku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalan-Mu, sehingga ku selalu bersama-Mu. Peganglah ku melangkah setapapun, apabila Kau tak ada di sampingku. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, ya Ahobu, selamat hari Minggu.